Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Teman-teman semua, saudara dan juga saudari seiman yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di malam hari ini untuk kita bermajelis ilmu, membaca ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan manfaat dari majelis ilmu hanya bisa didapatkan ketika yang dibahas di dalamnya adalah ayat dan juga hadis. Karena keduanya adalah sumber dari agama Islam. Keduanya bisa membuat seorang mengingat Allah Ta'ala. Dan itu adalah tujuan dari majelis ilmu. Untuk membuat seorang makin ingat kepada Allah. Makanya di antara nama lain dari majelis ilmu adalah majelis zikir. Nama lain dari majelis ilmu adalah majelis zikir. Zikir apa maksudnya? Zikrullah. Majelis yang di dalamnya itu kita mengingat Allah. Keimanan itu bertambah. Kecintaan kepada Allah itu bertambah. Kebergantungan kepada Allah itu bertambah. Rasa takut kepada Allah itu bertambah. Itulah namanya majelis zikir. Itulah namanya majelis ilmu. Ketika sesuatu kajian dipanggil sebagai majelis ilmu, dipanggil sebagai majelis zikir, tetapi di dalamnya tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah, tidak dengan membaca ayat, tidak pula dengan membaca hadis, maka itu bukan majelis zikir, bukan majelis ilmu. Walaupun judul di flyernya kajian Islam, walaupun pematerinya tulisannya Ustadz, tapi yang kalau dibahas di dalamnya bukan ayat, bukan hadis, bukan bagaimana berzikir mengingat Allah, sekali lagi itu bukan majelis ilmu. Makanya hasilnya keimanan gak bakal bertambah, ilmu pun gak bakal bertambah, rasa cinta kepada Allah gak bakal bertambah. Dan realitanya seperti ini banyak. Makanya ada orang yang keluar dari majelis ilmu merasa tidak ada perubahan dalam dirinya. Merasa kondisi dia sebelum hadir sama dengan kondisi dia setelah hadir. Apa di antara sebabnya? Karena memang tidak dibahas zikir kepada Allah. Tidak dibahas di dalamnya ilmu. Sebagian majelis ilmu yang dibahas di dalamnya politik,
yang dibahas di dalamnya tentang menjelek-jelekan pemerintah. Yang dibahas di dalamnya terkadang masalah yang sedang viral, masalah tentang di dunia selebritis, masalah yang terjadi perceraian mereka, adanya perselingkuhan, itu yang dibahas di majelis. Atau sebagian yang dibahas di majelis ilmu, apa-apa yang lucu, di bawah kisah-kisah yang lucu. Bahkan terkadang kisah-kisah yang bohong sengaja diada-adakan supaya orang-orang tertawa. Karena tujuannya datang ke majelis ilmu bukan lagi untuk menambah ilmu, tetapi untuk menghibur diri dengan cerita-cerita yang lucu. Makanya hasilnya selesai dari kajian, ilmu nggak bertambah, kecintaan Allah tidak bertambah, kebergantungan kepada Allah tidak bertambah. Sebagian majelis ilmu dikatakan majelis ilmu padahal di dalamnya dibahas kebergantungan kepada selain Allah. Dibahas kesyirikan di dalamnya, diajarkan jamaahnya untuk mengkultuskan suatu kelompok atau kelompoknya pribadi. Akhirnya ketika keluar dari kajian, bukan makin ingat sama Allah, makin lupa sama Allah. Akhirnya ingatnya, tawakalnya, bergantungnya kepada makhluk. Padahal Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran tentang tujuan dari dakwah. Dakwah itu kan apa yang dilakukan sama ustadznya, apa yang dilakukan sama da'inya, apa yang dilakukan oleh setiap muslim ketika mau ngasih nasihat ke orang yang lain tentang Islam. Apa tujuannya? Kata Allah di surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Katakanlah ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah. Lihat. Jadi majelis ilmu memang isinya harus menyeru kepada Allah. Di ayat yang lain di surat An-Nahl, Allah mengatakan di ayat 125, menjadi salah satu ayat terpenting dalam masalah dakwah. Allah katakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Dan serulah ke jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah, dengan perkataan yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Di surat Yusuf tadi, katakanlah ini jalanku, aku menyeru kepada Allah. Di surat An-Nahl ini, serulah kepada jalan Rabbmu. Semua kepada jalan Rabbmu, kepada jalan Allah. Di surat yang lain, termasuk di antara ayat terpenting, menunjukkan keutamaan untuk berdakwah. Allah katakan, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Dan siapakah yang perkataannya itu lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah. Lihat. Jadi namanya kajian, dakwah, memang menyerunya kepada Allah. Kalau diserunya kepada Allah, berarti otomatis jamaahnya beres kajian, makin dekat kepada Allah. Makin cinta kepada Allah. Karena memang dakwah dari tadi itu menyerunya kepada Allah, seru kepada jalan Rabbmu. Berarti bukan menyeru kepada diri sendiri. Bukan menyeru kepada kelompoknya, bukan menyeru kepada ormasnya, bukan kepada organisasinya, bukan kepada komunitas-komunitas tertentu, bukan. Memang menyerunya kepada Allah. Itu tujuan dari namanya majelis ilmu. Maka ini penting untuk terkadang untuk selalu kita ingat supaya kita itu selektif dalam hadir ke majelis ilmu. Untuk kita bisa memilah mana yang namanya majelis ilmu hakiki yang benar majelis ilmu,
mana majelis ilmu yang cuma sekedar nama saja, tetapi di dalamnya tidak dibahas tentang ilmu mengenal Allah Azza wa Jalla. Tapi teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram. Kitab yang berisi kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita ada di hadis nomor 1389. 1389. Yaitu bab yuhramu tasyabbuh bil kuffar fi zayyin wa ghairih. Yaitu diharamkannya untuk menyerupai orang-orang kafir, tidak dalam pakaian mereka atau seragamnya mereka, tidak pula dalam hal-hal yang lainnya. Ini judul babnya. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk ke dalam kaum tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini salah satu hadis yang penting tentang masalah ini. Berkaitan tentang masalah tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Dan para ulama, sebagian dari mereka menempatkan hadis ini di bawah bab besar, yaitu namanya bab al-wala wal bara. Bab tentang berloyal dan juga berlepas diri. Yaitu kepada siapa kita itu berloyal, setianya kita itu kepada siapa. Dan kemudian kita itu berlepas diri dari kelompok yang mana. Ini menjadi pembahasan yang penting. Karena namanya seorang muslim bukan cuma dia itu beriman. Bukan cuma dia itu percaya kepada Allah. Tetapi juga ada kewajiban bagi dia untuk kufur kepada Tuhan-Tuhan yang lainnya. Itu wala wal bara. Kita bukan cuma diperintahkan berimanlah kepada Allah, tetapi kita juga diperintahkan kufurlah kamu dengan Tuhan-Tuhan selain Allah. Percuma seorang percaya kepada Allah, tetapi mengakui adanya kekuatan yang sebanding dengan Allah. Percuma. Itu namanya syirik. Kita diingatkan setiap hari kita baca, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, Allah satu, berarti nggak ada bandingannya. Di akhir ayatnya kita baca, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang sebanding dengan Allah. Berarti Allah Esa, Allah satu. Adanya perintah di situ untuk kita kufur kepada selain Allah. Ini pula ketika kita membaca kalimat yang sering kita ungkapkan, yang menjadi dakwahnya para nabi dan rasul, yaitu kata la ilaha illallah. Di ayat Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di situ ada wala, di situ ada bara. Di situ ada wala, di situ ada bara. Tidak ada Tuhan. Berarti ini kan berlepas diri. Illallah, kecuali kepada Allah. Dan ternyata berlepas diri ini bukan cuma kepada perilakunya. Tetapi juga terkadang kita berlepas diri dari pelaku-pelakunya. Bukan cuma perilakunya. Jadi kita bukan cuma berlepas diri dari kesyirikan. Tetapi kita pun berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Makanya ketika kita baca surat Al-Kafirun, apa di ayat yang terakhir? Lakum dinukum waliyadin.
Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Di sini adanya bentuk berlepas diri. Begitu pula yang menjadi asal dalam bab al-wala wal bara, yaitu yang Allah firmankan di surat Al-Mumtahanah di ayat yang keempat. Allah katakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dan telah ada bagi kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan juga para nabi yang bersamanya. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Yaitu ketika Ibrahim dan juga para nabi yang lainnya mereka berkata kepada kaumnya bahwa kami berlepas diri dari kalian dan juga dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kami kufur terhadap kalian dan telah timbul permusuhan dan juga kebencian antara kami dan juga kalian sampai kalian beriman kepada Allah satu-satunya. Perhatikan ayat ini. Ini yang dikatakan oleh para nabi dan rasul kepada kaum mereka masing-masing. Dan Allah jadikan apa yang mereka katakan ini sebagai teladan yang memang harus kita contoh. Maka di awal ayat tadi Allah katakan qad kanat lakum uswatun hasanatun, telah ada bagi kalian uswatun hasanah, teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan juga para nabi yang lain ketika mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Lihat. Berarti di sini berlepas diri bukan cuma dari perbuatannya, tetapi juga dari siapa? Orang yang berbuatnya. Bukan dari perilakunya aja, tetapi dari orang yang melakukannya. Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Ini namanya wala wal bara. Sampai kemudian di ayat tersebut, Ibrahim dan para nabi yang lain mereka berkata kepada kaumnya, wabada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'u abadan, dan telah timbul permusuhan dan juga kebencian antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah satu-satunya. Ini barok namanya, berlepas diri. Yaitu dalam masalah apa? Adanya kebencian dalam masalah agama. Nggak boleh seorang mengatakan, saya cinta sama Islam, tapi saya nggak benci sama agama yang lain. Bukan. Di sini kita ngomong tentang akidahnya, bukan orangnya. Nggak boleh seorang mengatakan, saya cinta kepada Allah, tetapi kecintaan saya sama Allah itu sebanding dengan kecintaan saya kepada Tuhan yang lain. Ini nggak boleh, ini syirik. Apa sebabnya? Karena kecintaan tertinggi yang dimiliki seorang muslim adalah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kembali ke hadis ini. Bagaimana Nabi mengatakan tadi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita untuk berlepas diri dari orang-orang kafir dan untuk tidak menyerupai mereka atau tidak bertasyabbuh dengan mereka. Dalam masalah apa di sini? Tidak bertasyabbuh dengan mereka. Apa sih yang namanya tasyabbuh? Tasyabbuh itu artinya menyerupai. Pengen supaya sama. Entah dalam perkataannya atau perbuatannya, atau apa yang dia gunakan, atau apa yang dia yakini, itu namanya tasyabbuh, menyerupai. Itu namanya tasyabbuh, menyerupai. Para ulama, mereka memberikan beberapa kaedah dalam masalah ini. Bagaimana seorang itu memahami perkara tasyabbuh dengan benar. Tentang menyerupai orang kafir. Apakah menyerupai orang kafir itu 100% terlarang?
Apakah 100% terlarang dalam masalah apapun? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah memang bahkan dalam pakaian, dalam warna pakaian sekalipun, apakah kita benar-benar harus berbeda dengan mereka? Kan seperti itu. Terlebih lagi sekarang, kita itu di era globalisasi. Yang memang semua adat, semua budaya, semua kebiasaan, semua tren seakan-akan tuh dekat sama kita, seakan-akan sama semuanya. Seakan-akan semuanya itu tinggalnya di satu RT. Semua penduduk dunia seakan-akan tinggal di satu RT. Seakan-akan tetanggaan semua satu sama lain. Gara-gara adanya internet, gara-gara adanya medsos, kita bisa tahu apa yang lagi viral di dunia ini. Ya kan? Apa yang lagi jadi tren di dunia ini itu apa? Yang lagi FYP istilahnya sekarang, di dunia ini itu apa? Kita bisa tahu semuanya. Makanya banyak orang yang FOMO. Apa FOMO? Fear of missing out. Dia takut ketinggalan zaman. Dia takut nggak sama dengan orang lain. Akhirnya ikut-ikutan. Kenapa? Karena budaya ini seakan-akan sudah sama semuanya. Akhirnya otomatis apa? Seakan-akan semuanya ini satu RT, seakan-akan semua itu tetanggaan. Akhirnya mudah sekali kita ngelihat apa yang jadi tren di tetangga sebelah, di negara sebelah. Kita tahu apa yang sedang viral dilakukan sama orang-orang kafir. Akhirnya banyak bercampur baur di situ. Adat istiadat, budaya, kebiasaan, itu banyak yang bercampur baur. Dari hal-hal yang halal sampai hal-hal yang haram. Dari hal-hal yang benar sampai hal-hal yang salah. Makanya kita lihat sekarang itu bukan lagi dinamakan sebagai perang dengan pedang. Para ulama mengatakan sekarang itu namanya ghazwatul fikr, perang pemikiran. Sekarang perang dengan pedang terjadi. Cuma di sebagian tempat, nggak bisa dibandingkan dengan zaman dulu. Namanya zaman dulu, perang dengan pedang bunuh-bunuhan itu terjadi di mana-mana. Sekarang terjadi. Tapi cuma di sebagian tempat. Yang lebih tinggi sekarang, yang lebih parah sekarang, namanya ghazwatul fikr, perang pemikiran. Setiap orang menyebarkan akidahnya, menyebarkan pemikirannya lewat jalur media sosial, ngadu kita. Sampai para ulama mengatakan, zahimul asyabakah bilhaq, penuhi internet itu dengan kebenaran. Apa tujuannya? Untuk mengkonter kesesatan. Kalau kebenaran ini tidak kita sebarkan lewat jalur internet, maka nanti kesesatan, penyimpangan bakal menjadi mayoritas dominan nanti. Maka harus dikonter, harus dilawan. Ini bukan dengan pedang lagi, ini kan dengan pemikiran. Entah ada yang bikin konten, entah ada yang masuk lewat kolom komentar, ada yang bikin video, ada yang bikin tulisan, kadang isinya ngawur. Tapi disebarkan sama dia. Orang-orang namanya netizen, sebagian nggak pakai klarifikasi. Sebagian ditelan bulat-bulat. Akhirnya diterima sama dia, padahal beritanya ngawur, padahal beritanya salah. Lah ini gimana cara kita ngelawannya? Kita angkat juga konten yang benar, yang menjelaskan tentang kesalahan, tentang pemikiran ini. Contohnya adalah tentang pelegalan pernikahan sesama jenis. Tentang LGBT. Sebagian negara di luar Indonesia itu melegalkan. Di Indonesia, alhamdulillah Allah jaga, sampai sekarang tidak legal. Haram, ilegal. Tapi antum melihat, gerakan yang mengarah ke sana, itu ada di Indonesia.
orang-orang yang berusaha untuk melegalkan ke sana ada di Indonesia. Padahal di Indonesia masyarakatnya tidak memperbolehkan, secara agama mengharamkan. Pertanyaannya, kenapa gerakan ini bisa ada di Indonesia? Mereka dapat dari mana? Dari internet. Dari sana mereka dapat pemikirannya itu. Itulah namanya Ghazwatul Fikr. Perang pemikiran namanya. Itu harus dikonter. Yang dari luar nggak datang bawa senjata. Ayo kalian harus melegalkan ini. Enggak. Mereka tinggal bikin konten. Mereka tinggal bikin film. Mereka tinggal bikin video klip. Nah, ngelihat adanya percintaan antara laki-laki dengan laki-laki. Percintaan antara perempuan dengan perempuan. Tinggal disebarkan gitu aja. Karena mereka tahu yang nonton bukan cuma orang-orang yang di negara mereka, tapi orang-orang di seluruh dunia bakal nonton. Mau yang mengharamkan, mau yang menghalalkan, semuanya bakal nonton. Semua bakal ngelihat. Ini namanya Ghazwatul Fikr, perang pemikiran namanya. Apa ini sekali lagi sebabnya tadi? Karena sekarang kita di era globalisasi, hidup berdekatan semuanya gara-gara ada internet. Akhirnya bersinggungan adat yang satu dengan adat yang lain. Tidak seperti dulu. Dulu itu untuk kita tahu adat kebiasaan orang di luar negeri, kita harus berangkat ke sana. Kalau nggak berangkat ke sana nggak tahu. Tapi sekarang benar-benar semudah itu. Akhirnya banyak orang yang bercampur baur kebiasaan dan adatnya dengan orang-orang di luar dari kotanya dia. Nah di sini makanya para ulama mereka ingin menjelaskan. Lalu bagaimana tentang perkara tasyabbuh? Tentang seorang itu melakukan perbuatan yang mirip dilakukan sama orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk ke dalam kaum tersebut. Bagaimana kemudian menjelaskan hadis ini? Kaidah yang pertama kata para ulama, dan ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Khalid As-Sabat hafizahullah ta'ala, beliau punya website sendiri, belum menjelaskan secara mendetail, ini panjang sekali. Ana jelaskan hanya sebagiannya saja. Kaidah yang pertama kata beliau dalam masalah tasyabbuh, hukum menyerupai orang-orang kafir. Yang pertama, kullu ma kana min khasa'isil kuffar ad-diniyah wal 'adiyah fa innahu yuhramu tasyabbuh bihim fihi mutlaqan duna iltifat ilal qasdi. Kata beliau, semua yang menjadi ciri khasnya orang kafir, baik dalam agama mereka atau dalam kebiasaan mereka, maka tidak boleh kita itu menyerupai mereka secara mutlak, nggak boleh. Dunal tifat ilal qasdi, tanpa kita lihat apa tujuannya. Ini kaidah yang pertama. Semua yang sudah menjadi kebiasaan orang kafir, entah dalam agama mereka atau kebiasaan mereka, kita nggak boleh untuk menyerupai mereka secara mutlak. Apapun tujuannya. Apapun tujuannya. Contohnya apa? Contoh yang menjadi ciri khas orang kafir, diantaranya orang-orang Nasara, itu menggunakan salib. Menggunakan salib. Maka tidak boleh orang Muslim menggunakan salib entah sebagai perhiasan, entah itu di pakaian mereka ada gambarnya, atau jadi stiker di mobil dia misalkan, nggak boleh sama sekali. Itu diharamkan. Kenapa? Karena ini menjadi ciri khasnya orang kafir dalam agama mereka. Nggak boleh sama sekali. Contoh yang lain adalah namanya zunnar. Zunnar itu ikat pinggang khusus yang dipakai sama sebagian kelompok atau sekte orang-orang Nasrani. Mereka pakai ikat pinggang khusus namanya zunnar namanya. Atau bisa lihat nanti di internet. Maka tidak boleh kita mempergunakan zunnar atau ikat pinggang seperti itu. Kenapa? Itu menjadi ciri khas agama mereka. Nggak boleh kita pakai. Lalu kemudian wal adiyah. Maka menggunakan yang menjadi kebiasaan agama mereka tidak boleh. Entah apapun tujuan kita. Nggak dilihat sama tujuan.
Oh enggak, tujuannya supaya buat bagus doang misalkan. Atau buat hiasan doang. Saya sih tidak meyakini agama tersebut, enggak. Cuma buat hiasan doang, bagus, cakep. Nah enggak boleh. Karena tidak dilihat dari niat. Enggak dilihat dari niat. Karena itu sudah menjadi ciri khas. Itu sudah menjadi ciri khas. Enggak boleh sama sekali. Dan yang dilihat bukan niat dia. Karena apa yang dia gunakan, apa yang dia pakai dari ciri khasnya orang kafir itu bakal dilihat sama masyarakat. Secara tidak langsung, dia bakal membantu mempopulerkan. Dia akan membantu mempopulerkan. Contoh yang lain, kalau di bulan Desember ini memakai topi apa? Natal itu kan, yang merah itu kan, pakai topi yang Natal. Itu semua orang udah tahu. Orang pakai topi begitu, yaitu ciri khasnya orang-orang Nasoro. Maka orang Muslim nggak boleh mempergunakan apapun tujuannya, nggak boleh. Itu sudah menjadi ciri khas agama mereka. Kalau seorang itu mempergunakan, walaupun niatnya cuma biar keren aja, biar bagus aja, cakep warna merah, nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Itu menjadi ciri khas mereka. Secara tidak langsung dia membantu untuk mempopulerkan, untuk seakan-akan ikut merayakan. Makanya nggak boleh. Ini kaidah yang pertama. Nah, begitu pula wal adiyah yang menjadi ciri khasnya mereka, ciri khasnya orang kafir dalam kebiasaan mereka. Nggak masuk ke dalam bagian agama, enggak. Cuma menjadi kebiasaan yang hanya dilakukan sama mereka. Ini pun nggak boleh. Di antaranya apa? Ini dicontohkan sama Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, adalah seorang minum dengan gelas, kemudian melakukan cheers. Tahu cheers? Tahu cheers? Dibenturkan satu gelas dengan gelas yang lain untuk merayakan sesuatu. Ini Imam Syatibi juga mengatakan, ini perbuatan orang-orang kafir, nggak boleh dilakukan sama orang-orang Muslim. Walaupun ini dilakukan sama mereka, bukan menjadi bagian dari agama mereka. Orang kafir nggak melihat ini sebagai agama mereka, enggak. Tapi ini menjadi ciri khasnya mereka. Dilakukan hanya oleh orang-orang kafir. Maka nggak boleh orang-orang Muslim melakukannya, nggak boleh. Apapun tujuannya, nggak boleh sama sekali. Dia untuk merayakan sesuatu, kemudian kumpul sama teman-temannya, ayo kita bersulang, kata dia. Tos ini semuanya untuk merayakan, ini si fulan jabatannya naik misalkan. Kita rayakan, nah itu nggak boleh. Karena itu termasuk kebiasaan orang-orang kafir, kata Al-Imam Asy-Syatibi. Kemudian kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua dalam masalah tasyabbuh. Kullu mazal ikhtisasuhu bil kuffar minal adat fa innahu laisa minat tasyabbuh. Kata beliau, semua hal yang kullu mazal ikhtisasul kuffar minal adat, semua yang menjadi ciri khasnya orang kafir, kemudian itu hilang keistimewaan atau ciri khas tersebut, maka tidak diharamkan lagi untuk seorang melakukannya. Ana ulangi. Kullu mazal ikhtisasuhu bil kuffar, semua hal yang menjadi ciri khasnya orang kafir, kemudian hilang ciri khas tersebut, maka bukan lagi termasuk tasyabbuh untuk melakukannya. Maksudnya apa? Tadinya kebiasaan ini itu termasuk ciri khasnya orang kafir. Tetapi ternyata namanya tadi yang saya sampaikan, perubahan zaman, akhirnya semua orang melakukannya. Mau yang kafir, mau yang muslim melakukan hal tersebut. Semuanya. Jadi gimana? Nggak masuk tasyabbuh lagi. Boleh melakukannya. Nggak ada masalah sama sekali. Karena semua orang itu sudah melakukannya semuanya. Semua orang. Di antaranya dalam masalah ini, dicontohkan sama para ulama adalah menggunakan celana. Menggunakan celana. Syekh Khalid As-Sabat, beliau ini kan tinggalnya di Arab. Gimana orang-orang Arab itu, dulu itu kan
memang semuanya menjadi kebiasaan mereka, mereka itu kan pakai thawb. Ini namanya thawb namanya. Gamis kalau bahasa kita, ya kan? Ke bawah terusan begitu kan. Itu kebiasaan mereka di sana. Kata beliau, kalau misalkan yang menjadi ciri khasnya orang kafir di tempat tersebut itu pakai celana tadinya. Orang yang pakai celana cuma orang-orang kafir aja. Itu menjadi kebiasaan aja, bukan bagian agama. Tetapi setelah berlalu zaman, ternyata orang-orang Muslim Arab, misalkan contohnya, juga terbiasa pakai celana semuanya. Jadi orang pakai celana bukan berarti oh ini pasti orang kafir, enggak. Semua sudah pakai. Maka apa kaedahnya? Orang pakai celana di tempat tersebut bukan lagi termasuk tasyabbuh. Enggak. Sama kayak di tempat kita sekarang. Pakai celana apa hukumnya? Boleh, enggak ada masalah. Kita mau pakai celana, asalkan yang penting enggak ketat, asalkan yang penting di atas mata kaki, itu enggak ada masalah sama sekali untuk kita pergunakan. Kenapa? Karena bukan menjadi ciri khasnya orang kafir dalam kebiasaan. Ingat ya tadi Anda sampaikan, kebiasaan orang kafir itu ada yang dalam agama mereka, ciri khasnya mereka ada yang dalam agama mereka, ada ciri khas dalam kebiasaan. Kalau ciri khas dalam kebiasaan itu bisa berubah, tergantung kebiasaan dia. Kalau itu tadinya kebiasaan orang kafir, ya haram di saat itu. Tapi ketika sudah menjadi kebiasaan seluruh manusia, halal. Bisa dipahami? Itu halal. Tapi kalau ciri khasnya dalam masalah agama, itu nggak berubah. Kalau ciri khasnya sudah dalam masalah agama, hukumnya tidak berubah sama sekali. Contohnya apa? Contohnya tadi kita sampaikan tentang menggunakan salib sebagai perhiasan. Kalau ternyata seluruh dunia, Muslim dan kafir, semuanya pakai salib, tetap hukumnya secara Islam nggak boleh seorang pakai salib sebagai perhiasan, nggak boleh. Kenapa? Karena salib menjadi ciri khas keagamaan, bukan menjadi ciri khas dalam kebiasaan. Apa sih ciri khas keagamaan? Yaitu mereka beribadah dengan ciri khas tersebut. Itu ciri khas keagamaan. Kan sebagian orang kafir itu kan beribadahnya dengan salib itu. Makanya ditaruh di gerejanya mereka. Mereka beribadah kepada itu. Doanya itu kepada salib tersebut. Walaupun seluruh dunia pakai, Muslimnya dan kafirnya pakai, tetap hukum dalam Islamnya nggak boleh. Kenapa? Itu menjadi ciri khas keagamaan. Ingat ya tadi ya. Kalau jadi ciri khas sehari-hari, ciri khas kebiasaan sehari-hari, itu bisa berubah tadi. Tergantung zaman. Apa tadi contohnya? Pakai celana tadi. Nah, itu bisa berubah. Kemudian, kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga. Makana manhiyan anhu lidzari'ah fa innahu yuf'al lil maslahatir rajihah. Sesuatu yang diharamkan karena untuk jaga-jaga, maka dia itu ditinggalkan demi menjaga maslahat. Sesuatu yang memang terlarang, dilarang sama para ulama. Karena sebagai bentuk jaga-jaga, namanya zari'ah. Dalam bahasa Arab itu zari'ah. Untuk jaga-jaga. Fa'innahu yuf'al maslahatir rajihah. Maka tidak boleh yang diharamkan itu dilakukan untuk menjaga maslahatnya. Apa contohnya? Maksud dari sesuatu itu sebagai jaga-jaga, itu namanya zari'ah. Zari'ah dalam bahasa Arab itu jaga-jaga. Potensi itu ke sana. Jadi dia itu diharamkan bukan secara zat, bukan memang bendanya haram, bukan. Tetapi karena mengarahkan kepada yang haram, itu loh. Untuk jaga-jaga, makanya hal ini diharamkan juga. Karena bisa berpotensi mengarahkan ke sana, ke yang haram. Contohnya apa? Contohnya albina alal kubur. Bikin bangunan di atas kuburan. Ini diharamkan oleh Nabi SAW secara khusus. Bahkan Nabi SAW mengharamkan untuk meninggikan kuburan. Memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan
tanah-tanah kuburan semuanya. Dan tidak menyisakan kecuali cuma 1 jengkal. Sekarang pertanyaannya, pengharaman mendirikan bangunan di atas kuburan, apakah pengharaman secara zat atau pengharaman karena itu wasilah menuju kesyirikan? Para ulama mengatakan pengharaman untuk mendirikan bangunan di atas kuburan itu karena pendirian bangunan tersebut itu bisa membuka potensi terjadinya kesyirikan nanti. Ini namanya jaga-jaga. Makanya diriin bangunan di atas kuburan itu tidak boleh. Bisa dipahami? Itu untuk menutup pintu kesyirikan. Nah, wallahu ta'ala, insyaallah kita lanjutkan setelah sholat isya. Naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Teman-teman semua rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan tadi berkaitan tentang masalah kaidah-kaidah dalam tasyabbuh. Tadi kita sampai ke kaidah yang nomor 3. Kaidah nomor 3, maka manhiyan anhu lidzari'ah, segala sesuatu yang dilarang. Sebabnya karena untuk jaga-jaga, fa innahu yuf'al lil maslahatir rajihah. Lil maslahatir rajihah. Maka hal ini dilakukan. Itu tidak boleh kemudian malah dikerjakan. Untuk apa tujuannya? Lil maslahatir rajihah, untuk menjaga sebuah maslahat yang jelas. Tadi kita contohkan tentang pembangunan, membuat bangunan di atas kuburan. Maka hal ini terlarang disebabkan karena bisa menyeret seorang ke dalam kesyirikan, mengagungkan kuburan tersebut. Makanya Nabi SAW memerintahkan setiap kuburan untuk diratakan, tidak ada bangunan di atasnya kecuali dihancurkan. Kemudian di antara contoh yang lain dalam masalah ini adalah ketika ada seorang datang ke Nabi SAW bahwasanya dia itu bernazar untuk menyembelih seekor unta di daerah namanya Buwanah. Nama daerahnya Buwanah. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang ini, hal kana fiha idun min a'yadihim. Apakah di sana, di Buwanah ini sedang ada perayaan keagamaan mereka? Orang ini bilang nggak ada. Lalu Nabi bertanya lagi, apakah di sana ada berhala yang sedang disembah sama mereka? Orang ini mengatakan nggak ada. Lalu Nabi mengatakan, aufi bin nazrik, maka tunaikan nazarmu. Untuk apa? Menyembelih unta di daerah namanya tadi Buwanah namanya. Perhatikan di sini, nazar itu mewajibkan sebuah ibadah yang tidak diwajibkan sama Allah. Dia menyembelih unta. Itu kan hukumnya sunnah menyembelih. Tapi dia kemudian ditambahkan lagi nyembelihnya di daerah Buwanah. Dia menazarkan diri dia sendiri. Ketika dia mau menunaikan nazarnya ini, ditanya sama Nabi, di sana ada perayaan mereka apa enggak? Perayaan keagamaan orang-orang musyrik. Ada berhala yang disembah atau tidak? Kata dia enggak ada. Maka kata Nabi, tunaikan nazarmu. Para ulama menempatkan hadis ini di bawah bab la yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang di situ disembelih untuk selain Allah. Tidak boleh menyembelih hewan untuk Allah di tempat yang di situ ada hewan disembelih untuk selain Allah. Ini orang mau bernazar, menunaikan nazar, itu kan ibadah. Dia mau menyembelih unta, itu kan ibadah. Tapi ditanya dulu sama Nabi, di situ ada perayaan orang-orang musyrik apa enggak? Karena kenapa? Nabi khawatir kalau di situ ada perayaan orang musyrik dan namanya perayaan pasti identik dengan makan-makan, identik dengan menyembelih hewan. Nanti orang-orang berpikir, nah, dia menyembelih hewan itu ikut untuk menyemarakkan kegiatan itu. Perayaannya orang-orang kafir, paham? Dipikir tasyabbuh nanti.
Nah, di sini antum lihat ke kaedahnya tadi, ini dilarang karena apa? Karena berpotensi untuk jaga-jaga. Nanti orang-orang mikir, ini orang ikut menyemarakkan, padahal dia maksudnya apa? Mau menunaikan nazarnya untuk Allah, ya kan? Padahal yang dilakukan itu ibadah loh. Tapi dilarang, Nabi SAW nanya dulu, ada perayaan mereka apa enggak? Ternyata enggak ada. Kalau itu ada, bakal dilarang sama Nabi SAW. Bakal dilarang. Padahal itu ibadah. Kenapa? Karena berpotensi bisa berpikir orang-orang kalau dia ikut merayakan ritual tersebut. Ini maksud dari kaidah ini. Kadang ada sesuatu yang memang dilarang karena bisa berpotensi adanya sebuah mudorot. Maka sesuatu itu dilarang. Sama dengan tasyabbuh. Tasyabbuh itu terkadang ada sesuatu kebiasaan yang memang dilarang karena khawatir. Nanti apa? Nanti malah dikira termasuk dari orang-orang kafir, termasuk dari perbuatan mereka. Di dalam sebuah hadis diceritakan, Ummu Salamah itu pernah bilang ke Nabi SAW di akhir-akhir kehidupan beliau, cerita tentang bagaimana keindahan gereja di Habasyah. Jadi Ummu Salamah itu salah satu dari segelintir para sahabat yang pernah hijrah 2 kali. Jadi buat yang nggak tahu, jadi kaum muslimin di zaman Nabi SAW itu pernah hijrah 2 kali. Yang pertama ke Habasyah, Habasyah itu Ethiopia sekarang. Yang kedua ke Madinah. Jadi awalnya itu para sahabat ke Habasyah dulu. Dan Habasyah itu dulu Ethiopia kerajaan yang besar, yang jadi rajanya, julukannya atau gelarnya Najasyi. Jadi dulu ada 3 kerajaan besar, ada Romawi, ada Persia, Romawi itu Nasrani, Persia itu Majusi, penyembah api, yang ketiga itu Habasyah. Habasyah itu pemimpinnya namanya Najasyi. Kalau Romawi itu Kaisar. Kalau Persia itu Kisra. Tahu Abraha? Abraha yang bawa pasukan gajah menghancurin Ka'bah. Abraha itu gubernurnya Habasyah yang tinggal di Yaman. Gubernurnya Habasyah di Yaman. Dia di bawah kerajaan Habasyah. Nah, Ummu Salamah salah satu dari segelintir para sahabat yang hijrah ke Habasyah, kemudian lanjut hijrah ke kota Madinah, atau pulang dulu ke Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Nah, karena tadi disebutkan, Najasyi, rajanya Habasyah itu agamanya Nasrani. Dan masyarakatnya pun dulu itu Nasoro semuanya. Otomatis pasti banyak gereja-gereja. Nah, Ummu Salamah cerita ke Nabi SAW. Ini gereja di Habasyah bagus-bagus. Ini hiasannya bagus, segala macam. Ya kita lihatlah bagaimana, kaca-kaca indah semua segala macam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, La'anallahu al-Yahuda wan Nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Kata Nabi, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka itu menjadikan kubur-kubur Nabi mereka menjadi masjid. Itu menjadi tempat ibadah. Maksudnya apa? Karena terkadang di situ ada kuburan orang-orang soleh. Ada kuburan nabi-nabi mereka. Bagaimana? Masjid, tempat ibadah dibangun di atas kubur seorang nabi aja, nggak boleh. Apalagi orang yang statusnya ada di bawah nabi. Gitu loh. Bisa dipahami? Nah ini, kenapa dilarang? Kenapa Nabi SAW menyebutkan ini? Supaya seorang itu jangan fokusnya kepada keindahan tempat ibadah, tetapi kepada fungsi dari tempat ibadah. Lalu bagaimana tempat ibadah itu dibangun. Kalau seorang itu fokusnya kepada keindahan saja, nah entar menyerupai orang-orang Nasara. Itu loh maksudnya. Itu jangan terpukau dengan keindahan itu. Masjid kita maksudnya walaupun nggak indah, walaupun nggak serupa dengan mereka, tetapi masjid ini untuk ibadah untuk Allah. Itulah maksudnya. Gereja itu yang ada di Habasyah saat itu, walaupun indah, walaupun bagus, itu dibangun di atas kuburnya orang-orang soleh mereka, maka Allah melaknat. Itulah maksudnya. Jangan fokus ke situ. Makanya Nabi pun melarang, jangan sampai kemudian kubur beliau dijadikan sebagai masjid. Supaya tidak ada tasyabbuh seperti ini. Kemudian,
eh, tadi kita sebutkan di kaidah yang nomor 3. Sesuatu yang dilarang, tadi kan di kaidah yang ketiga, sesuatu yang dilarang karena untuk jaga-jaga, maka yang dilarang tersebut nggak boleh dilakukan. Tujuannya apa? Menjaga sebuah maslahat. Maka poinnya, ketika tidak ada lagi hal yang harus dijaga, yaitu potensi untuk kepada kesyirikan, kepada yang haram, potensinya udah nggak ada, berarti boleh untuk dilakukan. Boleh untuk dilakukan. Tadi kan kita contohkan, tasyabuh itu menyerupai sebuah kaum itu ada dalam masalah kebiasaan sehari-hari, ya kan tadi? Yang kadang dulu itu dilarang, sekarang boleh, ya kan? Kenapa? Karena hilang, tujuannya nggak ada. Di antara contohnya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, apa hukum seorang muslim menggunakan pakaian yang biasa digunakan oleh orang-orang kafir? Ada pakaian itu biasa digunakan sama orang-orang kafir. Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang masalah ini di kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Yaitu kalau seorang menggunakan pakaian kafir, khasnya orang kafir dalam kebiasaan mereka, digunakannya di negeri kafir untuk menjaga diri dia supaya tidak diganggu, supaya tidak disakiti, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Jadi contohnya, zaman dulu itu sempat orang-orang kafir itu, orang-orang Nasara secara khusus, itu menggunakan imamah. Imamah tuh yang biasa diikat di kepala itu warna biru. Warnanya itu biru. Adapun orang-orang muslim itu nggak pakai warna biru. Biru, kalau udah pakainya warna biru, itu pasti orang Nasrani. Itu pasti. Nah, kalau seorang pergi ke negeri kafir yang menggunakan imamah warna biru, lalu muslim ini ikut menggunakan imamah warna biru juga, boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena tujuannya untuk menjaga diri dia. Paham? Tujuannya untuk menjaga diri dia. Dan orang-orang kafir menggunakan imamah biru itu saat itu, tujuannya bukan untuk keagamaan, bukan, kebiasaan aja. Beda tadi perkara dengan masalah salib. Kan beda kan? Kalau salib itu simbol keagamaan. Kalau imamah biru itu dulu bukan sebagai simbol keagamaan, bukan, kebiasaan aja. Maka Ibnu Taimiyah memperbolehkan kalau orang ke negeri kafir, orang-orang kafir biasa gunakan pakaian seperti itu, kemudian kita mempergunakan pakaian yang sama seperti itu juga, itu nggak ada masalah sama sekali. Dan ini menjadi sebuah sunnah memang dalam Islam sendiri untuk seorang itu mempergunakan pakaian yang digunakan oleh masyarakat setempat. Walaupun tetap harus dalam koridor syariat, harus. Makanya Islam juga melarang seorang untuk menggunakan pakaian syuhrah. Apa pakaian syuhrah? Yaitu pakaian yang bisa membuat diri dia itu populer. Memang kelihatan beda sendiri, itulah pakaian syuhrah. Memang tujuannya supaya dia itu menjadi pusat perhatian. Nah, ini nggak boleh dalam Islam. Dulu pernah kita bacakan di sini hadisnya, ketika ada seorang Arab Badui datang ke kota Madinah, kemudian datang ke majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Arab Badui ini bertanya ke situ, "Ayyukum Muhammad?" kata dia. Siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Jadi nyari Nabi. Kemudian dikasih tahulah sama para sahabat, ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menyebutkan faedah dari hadis ini diantaranya, kok bisa Arab Badui ini datang ke majelis Nabi, kemudian nanya siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Kenapa bisa nanya seperti ini? Karena pakaian yang digunakan sama Nabi Muhammad sama dengan pakaian yang digunakan oleh para sahabatnya. Nggak ada bedanya. Nggak beda. Kemudian kalau orang sudah pakaiannya sudah beda sendiri, mewah sendiri, pasti Arab Badui ini sudah ngomong, oh ini yang Muhammad pasti yang ini. Ya kan? Sudah pasti. Tapi karena pakaiannya sama dengan para sahabat yang lain, Arab Badui ini nggak bisa membedakan. Contoh yang lain, ketika Nabi dan Abu Bakar hijrah ke kota Madinah. Ketika Nabi SAW sampai saat itu, disambut sama orang-orang Ansor saat itu, Nabi dan Abu Bakar istirahat, duduk.
dikerumunin sama orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor, sebagian besar dari mereka saat itu sudah masuk Islam, tapi nggak pernah ngelihat muka Nabi, itu loh. Nggak pernah ngelihat muka Nabi, karena mereka nggak pernah ke kota Mekah. Mereka masuk Islamnya lewat jalur utusan-utusan, lewat jalur orang Nasor yang masuk orang Ansor yang masuk Islam di Mekah, kemudian pulang ke kota Madinah, dakwah di Madinah. Begitu pula ketika Nabi ngirim Mus'ab bin Umair ke kota Madinah untuk dakwah di Madinah, otomatis mereka itu tidak masuk Islam langsung lewat jalur Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka nggak pernah lihat mukanya. Karena mereka nggak tahu, akhirnya mereka itu saat itu mengucapkan selamat datang, kalau bahasa kita sekarang, menyambut. Yang disambut Abu Bakar. Abu Bakar yang disambut. Nabi di sebelahnya, didiemin. Mereka nggak tahu, yang mereka pikir Nabi itu Abu Bakar. Disambut sama mereka. Sampai kemudian itu ketika memang sedang pagi, lalu matahari itu kena ke Nabi SAW. Pas kena ke wajah beliau. Abu Bakar ngelepas selendangnya, ridanya, kemudian selendangnya diletakkan di atas kepala Nabi SAW. Dari situ orang-orang Ansor baru tahu, oh ini nabinya, kata dia. Yang ini, bukan yang ini, gitu. Apa di sini faedahnya? Kenapa mereka nggak bisa bedain? Karena Nabi sama Abu Bakar pakaiannya sama, kurang lebih sama mereka, nggak ada bedanya. Itu menjadi kebiasaan orang di masa itu. Makanya yang sunnah bukan pakai gamis. Pakai gamis seperti ini bukan sunnah, bukan. Yang sunnah, dan ini juga yang Ibnu Taimiyah sampaikan, adalah untuk menggunakan yang digunakan oleh masyarakat dengan tetap dalam aturan syariat. Kalau memang di sebuah masyarakat biasanya pakai pakaian seperti ini, sebuah daerah misalkan, semua orang di situ biasa pakai baju koko, biasa pakai sarung, misalkan, di sebuah daerah. Maka nggak boleh kita di situ pakai baju gamis seperti ini, nggak boleh, jangan. Itu nanti masuk ke dalam pakaian syuhrah. Masuk ke dalam pakaian syuhrah. Nah, karena ada namanya pakaian yang memang menjadi budaya Arab. Ini budaya Arab. Dan budaya di beberapa tempat. Kalau kita ngomongin Jakarta, orang Jakarta ini kan memang heterogen, memang berasal dari tempat beda-beda. Pakaian orang pun beda-beda. Jadi nggak bisa dinamakan ciri khas, di sini nggak ada. Orang pakai baju gamis gini bukan berarti oh ini beda sendiri, kan enggak. Pakai orang gamis macam-macam. Tapi kalau kita berbicara di daerah-daerah yang khusus, kadang ada orang pakai baju gamis aneh sendiri, ini aneh kok pakai ini nih. Nah itu nggak boleh, itu namanya pakaian syuhrah. Yang sunnah apa dipakai sama dia? Pakai yang digunakan sama masyarakat. Masyarakat di situ biasa pakai sarung, pakai sarung. Ada masyarakat di situ yang biasa pakai semua pakai peci nasional semuanya. Kalau di situ pakai peci nasional juga. Jangan beda sendiri. Datang ke situ pakai peci putih. Orang-orang pada nengok, ini kok peci beda sendiri. Anak pernah dulu didatengin orang. Dek, yang boleh pakai peci putih itu yang sudah haji, kata dia. Kalau belum haji, nggak boleh pakai. Alhamdulillah anak saat itu udah haji. Tapi kan nggak mungkin juga, saya udah haji pak, nggak mungkin kayak gitu. Akhirnya anak bilang, oh iya pak terima kasih. Anak nggak tahu gitu loh. Ya namanya masih muda, nggak ngerti lah saat itu. Yang intinya itu menjadi kebiasaan di situ. Dan tetap maksudnya kita menggunakan pakaian warga setempat yang tidak menyelisih syariat. Itu maksudnya. Kemudian kita masuk ke kaidah yang berikutnya, kaidah yang keempat. Dalam masalah tasyabbuh. Kullu ma ya'maluhul muslim min tasyabbuhin bil kuffar au ma yufdi ila tasyabbuh fa innahu la yu'ana alaihi bi ayyi launin minal i'anah. Segala sesuatu yang dilakukan sama seorang muslim dari tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir, maka tidak boleh dibantu. Kalau ada orang muslim dia mau bertasyabbuh menyerupai orang kafir, maka nggak boleh dibantu, nggak boleh. Karena apa kata Syekh? Itu masuk ke dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan salinglah kalian tolong menolong dalam masalah kebaikan dan juga ketakwaan,
dan janganlah kalian itu saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan juga permusuhan. Nggak boleh. Orang-orang muslim ketika ada yang menggunakan sesuatu dari ciri khasnya orang-orang kafir, maka nggak boleh dia itu dibantu. Contohnya apa dibantu maksudnya? Adanya jual beli. Orang nggak boleh menggunakan, orang muslim nggak boleh pakai topi Natal tadi. Oh saya nggak pakai, saya jual doang. Nggak boleh. Saya cuma jual, saya nggak pakai. Yang beli orang muslim juga, nah itu nggak boleh. Kenapa? Itu membantu tasyabuh namanya. Itu ta'awun alal ismi wal udwan. Menolong dalam perbuatan dosa dan juga kebencian, nggak boleh. Begitu pula, contohnya tadi, menjual baju, ada salibnya. Atau dia punya toko perhiasan, kemudian di situ menjual perhiasan emas yang bentuknya bentuk salib. Saya nggak pakai, kan yang beli dia, dia yang pakai. Nah itu nggak boleh juga. Kenapa? Itu termasuk ciri khasnya mereka, atribut ciri khasnya mereka. Maka nggak boleh untuk dibantu orang-orang muslim untuk melakukan tasyabbuh. Kemudian yang terakhir, kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima, al-amru bi mukhalafatil kuffar imma an takuna maqsudah li dzatiha. Terkadang perintah untuk menyelisihi orang-orang kafir itu larangannya secara zat. Yaitu perintah untuk menyelisihi orang-orang kafir itu dalam zatnya. Wa imma lima yatadamman dzalika minal mafsadah. Terkadang dilarangnya di situ karena ada mudaratnya. Au fi tarkihi maslahah, atau karena meninggalkannya ada sebuah maslahat. Maksudnya apa di sini? Tasyabbuh itu ada yang karena ada sebabnya. Ada yang karena memang secara asalnya itu nggak boleh. Kalau dilarangnya karena sebabnya, kalau sebabnya hilang, boleh kita lakukan. Paham? Tadi contohnya apa tadi? Contohnya sesuatu yang memang jadi ciri khas kebiasaan orang kafir di masa tersebut. Ketika sebab ini, ciri khas orang kafir itu hilang dalam suatu masa, boleh kita melakukannya. Karena sebabnya sudah hilang, sudah bukan jadi ciri khas lagi. Paham? Tapi ada sesuatu yang memang diharamkan, dikatakan tasyabbuh secara zatnya. Memang dari asalnya tasyabbuh. Kalau sudah asalnya tasyabbuh, nggak bisa berubah dengan apapun. Nah di sini contohnya, ketika Nabi SAW memerintahkan untuk memanjangkan jenggot dan mencukur kumis. Khaliful Yahud, kata Nabi. Selisihi orang-orang Yahudi. Cukurlah kumis, panjangkan jenggot. Di sini bukan karena sebab, tetapi karena apa? Secara zat. Makanya terkadang ada orang yang nanya, Ustadz sekarang enggak kok semua orang kayak begitu. Kumisnya dipotong, jenggotnya dibiarkan, semua orang Yahudi juga seperti itu, misalkan. Berarti boleh dong kita sekarang cukur jenggot aja? Nggak boleh. Kenapa? Karena tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi atau menghindari tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dengan mencukur kumis dan juga memanjangkan jenggot itu secara zat. Maka sampai hari kiamat seperti itu kita menyelisihi mereka. Nggak bakal hilang entah dalam zaman apapun karena ini mansus. Secara khusus memang disebutkan sama Nabi SAW dalam hadis. Selisihi orang Yahudi, salah satu caranya dengan ini, gitu loh. Maka sampai hari kiamat nggak boleh seperti itu. Jadi pahami ya? Jadi secara zat bukan karena sebab. Contoh yang lain. Nabi SAW melarang seorang untuk berpuasa di hari Sabtu. Nggak boleh. Nabi melarang seorang untuk berpuasa di hari Sabtu. Apa di antara sebabnya? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi, mereka itu terbiasa untuk ibadahnya hari Sabtu. Itu dari dulu. Ibadah mereka itu hari Sabtu. Makanya nggak boleh seorang itu berpuasa di hari Sabtu. Maksudnya puasa di sini adalah puasa mutlak. Maksudnya puasa
mutlak. Apa sih puasa mutlak yang nggak ada sebabnya? Karena besok lagi pengen puasa deh. Kan boleh, itu puasa mutlak. Nah nggak boleh, kalau ternyata bertepatan dengan hari Sabtu, nggak boleh. Kalau memang ada sebabnya, contohnya Ramadan, boleh, nggak ada masalah. Atau dia biasa puasa Dawud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Nah kadang kan bertepatan puasanya hari Sabtu, ya kan? Itu nggak ada masalah, karena ada sebabnya. Atau Ayyamul Bid, di tengah bulan 3 hari, pas lewatnya hari Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu misalkan, boleh, nggak ada masalah, puasa di hari Sabtu, nggak ada masalah. Tapi kalau mutlak itu nggak boleh. Kalau mutlak itu nggak boleh, puasa tanpa sebab itu nggak boleh, maka masuk ke dalam larangan puasa hari Sabtu. Kemudian bagaimana Nabi SAW itu benar-benar berusaha untuk menyelisihi orang-orang kafir. Terkadang yang diselisihi, kalau memang secara asal itu nggak bisa diselisihi, maka secara sifatnya diselisihi sama Nabi. Contohnya apa? Ketika Nabi SAW ngelihat orang-orang Yahudi di kota Madinah di tanggal 10 puasa. Di tanggal 10 Muharram puasa. Ditanya sama Nabi, kenapa kalian berpuasa? Kata orang-orang Yahudi, karena tanggal 10 ini adalah hari, 10 Muharram, itu hari ketika Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Itu hari ketika Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, tanggal 10 Muharram. Makanya orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Dari situ, Nabi SAW mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita itu lebih berhak kepada Musa daripada mereka orang-orang Yahudi. Karena kita orang-orang Muslim, sama akidahnya semua orang-orang, sama Musa alaihissalam, itu maksudnya. Kita lebih berhak. Maka dari situ Nabi SAW mensyariatkan untuk seorang puasa di tanggal 10 Muharram dan 9 Muharram. Kalau 10 doang kan sama orang-orang Yahudi. Makanya Nabi perintahkan juga puasa juga tanggal 9-nya. Untuk apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi. Makanya ada puasa Tasu'a, ada puasa Asyura, 9 Muharram dan juga 10 Muharram. Kenapa ada tanggal 9-nya? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi supaya nggak sama. Paham? Jadi ada persamaan tanggal 10, tapi kemudian gimana caranya harus beda. Gimana caranya? Tanggal 9 puasa juga. Itu untuk membedakan. Nah, jadi ini berkaitan tentang masalah tasyabbuh. Tasyabbuh. Dan kita ngelihat di sekitar kita banyak hal-hal yang menjadi ciri khas orang kafir. Entah dalam agama mereka, entah dalam kebiasaan mereka. Maka kaedah-kaedah di sini diperhatikan. Dan ada hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan masyarakat umum, boleh, nggak ada masalah. Dan ini di antara contohnya adalah menggunakan kalender Masehi. Menggunakan kalender Masehi. Di sebuah tempat, kalau kebiasaan penggunaan kalendernya adalah kalender Hijriyah, maka nggak boleh seorang menggunakan kalender Masehi. Ini makanya fatwa Lajnah Daimah. Lajnah Daimah itu MUI-nya Saudi. Itu mengeluarkan fatwa tidak bolehnya seorang muslim menggunakan kalender Masehi. Dan fatwa ini itu buat orang Saudi karena itu MUI-nya Saudi. Sebabnya apa? Karena warga Saudi saat itu terbiasa, memang orang-orang mereka biasa pakai kalender Hijriyah. Maka nggak boleh pakai kalender Masehi. Tasyabuh dengan orang-orang kafir. Nggak boleh. Orang tiba-tiba memberikan penanggalan dengan penanggalan Masehi, loh ini beda sendiri. Nah itu tasyabuh dengan orang-orang kafir namanya. Karena di tempat itu semua pakai kalender Hijriyah. Nah fatwa itu, khususnya di masa itu, nggak bisa dibawa ke sini. Jadi fatwa itu ada yang secara umum memang berlaku untuk seluruh muslim, seluruh dunia. Nggak berkaitan dengan tempat, nggak berkaitan dengan waktu, nggak berkaitan dengan orang. Ada fatwa memang berbeda di negara masing-masing. Dan Nana waktu kuliah di sana juga, kadang kita ngasih pertanyaan ke syekh di sana, syekhnya nggak mau jawab.
Syekh bilang, tanya ke ulama di negara antum. Jawabannya begitu. Gak mau jawab. Karena kenapa? Ada fatwa-fatwa berkaitan dengan tempat. Termasuk itu masalah penggunaan kalender Masehi. Di Indonesia, apa hukumnya menggunakan kalender Masehi? Apakah termasuk tasyabbuh? Kalender Masehi bukan sebuah kalender atau penanggalan yang dijadikan ciri khas keagamaan orang-orang kafir. Bukan. Mereka tidak beribadah dengan itu. Enggak. Itu pertama. Ini menjadi kebiasaan aja. Mereka menghitung saat itu, ini menjadi kebiasaan. Mereka menghitung sampai hari ini. Makanya sekarang tahun 2025, itu kan penanggalan Masehi seperti itu. Itu menjadi kebiasaan mereka. Dan ternyata kebiasaan mereka ini digunakan sama seluruh orang muslim di Indonesia. Sudah menjadi kebiasaan. Semua orang pakai. Semua orang pakai. Jadi apa hukumnya? Boleh, nggak ada masalah. Karena tidak menjadi ciri khas keagamaan mereka. Itu menjadi ciri khas atau itu menjadi kebiasaan mereka yang bahkan sekarang menjadi kebiasaan kaum muslimin semuanya. Maka nggak ada masalah untuk kita menggunakan kalender Masehi. Walaupun tentunya penggunaan kalender Hijriyah itu lebih afdol. Kenapa? Penggunaan kalender Hijriyah itu ciri khas orang muslim. Ada yang memang ciri khas umum, sudah menjadi kebiasaan umum, ada yang menjadi ciri khas orang muslim. Penggunaan kalender Hijriyah itu ciri khas orang muslim. Seorang muslim harus menunjukkan sebagai apa? Bentuk dakwah kepada orang lain. Dia gunakan kalender Hijriyah. Itu menjadi sebuah keutamaan sunnah. Dia akan berpahala. Karena itu masuk ke dalam dakwah. Contoh yang lain yang sering disebutkan adalah penggunaan jas. Orang pakai jas, orang muslim pakai jas, boleh apa enggak? Jas itu digunakan sama semua orang. Mau yang kafir yang muslim, semuanya pakai jas. Antum kalau mau tahu tasyabbuh atau tidak, kalau antum melihat sesuatu, antum tahu ini dari golongan sana, itu tasyabbuh namanya. Sekarang antum melihat ada orang datang ke sini pakai jas. Apakah antum langsung bilang, oh ini orang kafir? Kan enggak kan? Sekarang semua orang pakai jas. Mau muslim, mau kafir, semua orang pakai jas. Maka penggunaan jas, itu boleh, nggak ada masalah. Mau orang pas nikah pakai jas, mau pakai dasi, kupu-kupu, kayak mau apa, kayak gimana, terserah. Bebas. Kenapa? Karena bukan menjadi ciri khas orang-orang kafir. Mereka pun tidak beribadah dengan itu. Semua orang pakai, maka boleh, nggak ada masalah. Itu diantara contohnya. Nah, baik, rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Maka perkara tasyabbuh ini perkara yang luas, yang harus kita pahami dengan benar. Ada tempat-tempat yang memang terlarang untuk kita menyerupai mereka. Ada memang posisi-posisi yang kita diperbolehkan untuk sama dengan mereka karena sudah menjadi kebiasaan umum. Dan ada posisi-posisi yang memang kita itu berusaha untuk menyelisihi mereka atau menunjukkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Taib. Ada tadi sebuah pertanyaan sebelum kita tutup. Jazakumullah khair Ustaz ilmunya. Wa iyyakum. Izin tanya, apakah boleh berdoa untuk meminta hijrah ke lingkungan yang baik? Karena khawatir terjerumus ke dalam lingkungan yang banyak kesesatan. Apakah itu bentuk tidak bersyukur atas lingkungan yang sekarang? Nah, syukur dan juga berharap dengan sesuatu yang lain, itu boleh, gak ada masalah. Antum punya mobil, antum doa untuk punya mobil baru, kan boleh, gak ada masalah. Antum dikatakan tidak bersyukur ketika antum ngeluh dengan mobil yang lama, itu dia. Antum banyak ngeluh, padahal banyak orang-orang yang gak punya mobil. Banyak orang-orang yang kerjanya jalan kaki, datang gajian itu pakai angkutan umum, maka dia bersyukur. Tapi untuk dia mengharapkan lebih dari itu, boleh nggak ada masalah dengan dia tetap mensyukuri apa yang dia miliki saat itu. Termasuk seorang di sini mengharapkan pengen punya lingkungan yang lebih baik lagi, punya lingkungan kerja yang lebih baik lagi. Boleh, nggak ada masalah dengan dia tetap mensyukuri dan mensikapi dengan baik lingkungan dia yang sekarang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah wa iyyakum. Mohon penjelasannya, apa perbedaan tidak boleh melakukan cheers bersulang, tetapi boleh menggunakan baju yang sama di dalam kebiasaan suatu tempat kafir. Nah, ini kita sampaikan tadi. Cheers atau bersulang itu disebutkan tadi oleh Imam Syatibi, ini termasuk bentuk tasyabbuh. Karena ini menjadi kebiasaannya orang-orang kafir. Tadi kita sampaikan, kebiasaan orang kafir boleh kita lakukan ketika itu sudah tidak menjadi kebiasaan mereka. Itu udah nggak menjadi kebiasaan mereka. Ini sudah umum dilakukan sama semua orang. Dan bukan perkara yang haram, bukan termasuk ke dalam ibadah mereka. Boleh dilakukan, nggak ada masalah. Adapun tadi, menggunakan baju yang sama di dalam kebiasaan suatu tempat kafir, tadi kita sebutkan, maslahatnya adalah untuk menjaga diri, kata Ibnu Taimiyah. Kalau dia datang ke masyarakat kafir, contohnya, kalau dia menggunakan pakaian yang berbeda, atau ketahuan sama mereka, oh ini orang kafir, dia takut nanti disakiti, takut nanti dipersulit, takut dipersekusi di situ. Dia khawatir, ada mudorot, ya kan? Maka dia gunakan pakaian seperti mereka untuk menghindari kemudorotan tersebut, itu boleh. Ini masuk ke dalam kaidah para ulama, irtikabu akhaffu dororain atau irtikabu akhafid dororain. Bolehnya seorang itu melakukan sebuah kemudorotan yang lebih kecil. Melakukan sebuah kemudorotan yang lebih kecil. Di sini kan ada dua kemudorotan. Yang kemudorotan pertama, kemudorotan tasyabbuh, menyerupai mereka, ya kan? Di negeri kafir, pakai pakaian mereka. Kemudorotan yang kedua, kemudorotan dia takut disakiti. Takut nanti malah dicela, takut malah dihina di negeri kafir tersebut, takut dipersulit karena dia tinggal di negeri yang mayoritas orang-orang kafir, takut dia. Ada dua kemudorotan. Maka dia pilih kemudorotan yang lebih kecil. Apa itu? Menggunakan pakaian seperti mereka. Walaupun tentu ya sekali lagi tetap dalam aturan syariat. Gak boleh ternyata terus wanita gara-gara pakai seperti akhirnya pakai baju sama seperti orang-orang kafir, nggak pakai jilbab. Nah itu nggak boleh, bukan seperti itu maksudnya, bukan. Tetapi memakai pakaian yang tetap dalam koridor syariat, cuma mirip dengan mereka, boleh. Contohnya antum ke negeri kafir, orang-orang kafir situ contohnya semuanya pakai kaos, semua pakai kaos, celana, kaos semua di situ. Maka antum jangan berbeda dengan mereka, datang ke situ pakai gamis. Contoh, di negeri tersebut kalau antum datang pakai gamis, nanti antum dipersulit, mau beli ini nggak boleh, mau jalan ke sini nggak boleh, mau melakukan aktivitas apapun dipersulit semuanya, kan susah hidup antum. Padahal antum punya kebutuhan di situ, walaupun sebentar, punya kerjaan di situ, walaupun sebentar, sulit akhirnya hidup antum. Maka apa yang antum lakukan? Gunakan pakaian seperti mereka, membaur namanya. Itu namanya irtikab akhafid dororain, lakukan sesuatu kemudorotan yang dia itu lebih kecil. Nah, naktafi bihadza, semoga bermanfaat. Boleh, silakan Pak. Salam. Nah, berkaitan tentang sholat di masjid yang ada kuburannya. Yang pertama, yang harus diperhatikan, apakah itu masjid yang kemudian ada kuburannya, atau kuburan yang kemudian dibangun masjid di atasnya. Ini poin pertama yang harus dilihat. Kalau itu kuburan yang dibangun masjid di atasnya, maka nggak boleh sholat di situ secara mutlak. Itu kuburan aslinya, dibikin masjid atasnya. Nggak boleh orang sholat di situ. Kalau ternyata itu masjid, lalu ditaruh kuburan di situ, itu gimana? Kalau kuburannya di dalam masjid, nggak boleh orang sholat di situ. Kalau dia sholat di situ, tidak sah. Karena Nabi SAW melarang orang sholat itu di pemakaman, di kuburan. Nabi nggak boleh. Maka orang sholat di situ tidak sah. Sama seperti orang sholat di WC atau orang sholat di
kandang unta, sholatnya itu nggak sah. Maka nggak boleh. Kalau kuburannya ada di dalam masjid. Kalau kuburannya ada di bagian luar masjid, dan itu terhalang dengan dinding, atau terhalang dengan jalan yang dilalui sama orang, untuk jalan umum, maka boleh, nggak ada masalah. Contoh, ada masjid dibangun, ini masjid dibangun, ini ada temboknya, kiblatnya ke sana. Kemudian ada kuburan, ini ada biasa kan halaman luar, rumput-rumputnya biasa kan. Nah di sini ada kuburannya, di sini tembok semuanya, kiblat ke sana, boleh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena sudah terhalang tembok, sudah. Atau di arah kiblat tapi ada jalan di situ. Di situ ada jalan atau ada tembok lagi. Itu boleh, nggak ada masalah untuk kita sholat di situ. Sholatnya tetap sah. Sholat tetap sah. Nah, tapi tadi kalau misalkan mau hati lebih nyaman, lebih tenang untuk mau sholat di masjid yang lain yang tidak ada kuburan sama sekali, ya terserah. Itu preferensi orang masing-masing. Dipersilahkan aja. Ya. Cukup? Taib, naktafi bihada, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.